Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kami yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah berada pada malam ke-25 bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi bulan suci Ramadan akan berakhir dan meninggalkan kita, dan tidak ada jaminan apakah tahun depan masih kita dipertemukan oleh Allah bulan suci Ramadan, ataukah kita sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ajal merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari umur kita semakin terus bertambah dan jatah hidup kita setiap hari semakin berkurang. Kematian adalah sesuatu yang pasti, yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Sama halnya ketuaan, umur yang tua itu sudah pasti. Tidak ada orang semakin hari semakin muda, tetapi sudah pasti bahwa manusia itu dari muda pasti menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Rela atau tidak rela, mau atau tidak mau, takut atau berani, pasti kematian akan datang menjemput kita apabila ajal telah tiba. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kehidupan kita di dunia ini memang kedudukannya ibarat sebagai seorang musafir. Kalau kita sedang berjalan lalu kemudian sebentar kita singgah untuk istirahat sejenak, lalu kemudian setelah rasa capek kita telah berhenti, baru kita lanjutkan perjalanan. Seperti itulah kehidupan kita di dunia. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, kita adalah umat yang paling pendek umurnya dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Ada yang mencapai umurnya 500 tahun, 1000 tahun. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah umat yang paling pendek umurnya. A'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya, dan masa petiknya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat jarang mencapai 100 tahun umurnya. Di saat sekarang ini
yang kita konsumsi adalah dari kimia. Beras yang kita makan mungkin 1 minggu setelah dipanen kembali lagi dibungkus, disemprot dengan bahan kimia, salah satu yang menyebabkan sehingga umur seseorang itu singkat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan? Tanamlah pahala yang bisa terus menerus, yang bisa menyambungkan walaupun seseorang yang telah meninggal dunia. Apakah itu? Salat. Kalau salat setelah meninggal dunia terputus pahalanya. Kemudian puasa ketika kita meninggal dunia maka terputus pahalanya. Tapi apa yang bisa menyambungkan kita setelah meninggal dunia? Pahala itu terus menerus mengalir. Seperti tadi yang disebutkan oleh panitia atau biasa disingkat yang namanya siswa. Apa itu siswa? Siswa itu adalah zakat, infak, kemudian sedekah dan wakaf. Saya tidak akan membahas tentang zakat karena sudah hampir yang namanya zakat. Saya hanya memulai dengan infak. Infak itu contohnya ketika kita membelikan semen di masjid, kita membelikan karpet, sejadah, lalu kita membelikan lampu. Infak itu semua yang berbentuk benda itu adalah infak. Kalau kita tidak bisa berinfak, bisa kita bersedekah. Yang mana contohnya itu bersedekah? Misalnya tersenyum kepada sesama, itu adalah sedekah. Ketika ada orang yang kerja di masjid dan kita ikut bersama-sama untuk cek di masjid, itu sedekah. Ada orang yang mengerjakan di masjid, kita bantu untuk campur semen, itu sedekah. Ada orang kerja di masjid dan kemudian kita bikinkan teh, kopi, susu, kita antarkan orang yang kerja, itu sedekah. Kalau kita tidak punya uang bersedekah, itu indahnya Islam. Lalu kemudian yang keempat adalah berwakaf. Apa itu berwakaf? Ketika kita punya tanah 1 hektar, 1/2 hektar, 2 hektar, kita wakafkan. Tetapi wakaf itu ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah ada orang yang berwakaf, yang kedua ada yang menerima wakaf, yang ketiga wakaf yang diwakafkan itu adalah milik pribadi, dan yang keempat adalah zakat. Misalnya kita punya tanah 1 hektar, lalu kita cari orang yang mau menerima wakaf kita. Ini tanah saya 1 hektar, saya mau niatkan untuk pembangunan masjid atau musala atau untuk tahfizul Quran atau madrasah. Lalu kemudian kita adakan zakat kepada orang yang mau menerima wakaf kita. Inilah yang menjadi amal ibadah yang terus menerus mengalir pahalanya, walaupun orang yang telah berinfak, bersedekah dan mau berwakaf itu telah meninggal dunia, maka terus menerus pahalanya mengalir sampai kita dibangkitkan pada hari kiamat. Maka beruntung orang yang sekarang ini, orang yang punya uang berubah-ubah untuk membangun masjid. Kenapa? Karena orang yang membangun masjid, mana masjidina billah wa Allahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka orang yang punya kelebihan harta, maka berlomba-lomba untuk membangun masjid, karena itulah amal jariah yang mengalir terus menerus pahala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa keutamaan jika kita banyak mengingat kematian? Yang pertama
Dia rajin melakukan sholat taubat. Kenapa? Setiap harinya kita tidak tahu akan kita lakukan. Apakah itu baik atau tidak baik? Apakah itu amal ibadah atau ada dosanya? Orang yang selalu mengingat-ingat kematian, maka jika ada waktunya dia laksanakan sholat taubat. Yang kedua, keutamaan orang yang selalu mengingat kematian adalah dia selalu terjaga dari dosa. Kenapa? Karena dia selalu mengingat bahwa jika aku punya dosa, maka bagaimana keadaan saya kelak di akhirat? Bukankah Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qulu an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia dan batu. Itu Allah memperingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi dunia ini adalah tempat untuk menanam amal sebanyak-banyaknya untuk kita nikmati kelak di akhirat. Dan kemudian ketiga, keutamaan orang yang sangat mengingat kematian adalah terus dia menambah amal-amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada waktu yang terbuang percuma kecuali hanya ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, melakukan amal soleh, terus memperbanyak amal kebaikan untuk menambah amal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah utama orang-orang yang selalu mengingat-ingat kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lupa kematian? Kita tidak lupa yang namanya kematian. Yang pertama, berbanyaklah mengunjungi orang yang mati. Kalau ada orang yang meninggal dunia, cepat datangi. Itu mengingatkan kita bahwa ternyata saudara saya kalau meninggal dunia dan pasti saya akan menyusul. Mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ternyata sementara dan pasti kita akan menyusul, pasti kita mati seperti orang-orang yang telah lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, maka datangilah mereka karena itu adalah pelajaran, menjadi peringatan, membuat kita sadar bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada sakaratul maut, ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang kita tahu bahwa sedang sakarat, datang mereka yang menyadarkan kita bahwa begitu beratnya ketika sakaratul maut. Bagaimana riwayat ketika Rasulullah detik-detik terakhir wafatnya diriwayatkan oleh Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah sakit keras di saat detik-detik terakhir ajalnya sudah tiba, Rasulullah SAW sampai bisa. Lalu Fatimah mengatakan, wahai ayahku, begitu berat kau rasakan, begitu berat aku lihat bebanmu. Maka Rasul mengatakan, lepaslah bebanku setelah sepeninggalanku ini. Setelah aku nanti meninggal, maka lepaslah beban yang aku pikul pada saat sakaratul maut ini. Begitu keras yang namanya sakaratul maut sehingga Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, kepada umatnya, ya Allah, biarkanlah aku merasakan kerasnya sakaratul maut ini. Janganlah bebankan kepada umatku, tapi bebankanlah aku semua. Begitu kerasnya ketika jasmani dan rohani kita ini mau berpisah. Menyadarkan
kita bahwa kita tidak boleh terlena di dunia ini, tetapi terus-menerus memperbaiki diri dan memperbanyak amal-amal saleh yang bisa membuat kita bahagia di akhirat. Lalu kemudian yang ketiga yang membuat kita bisa teringat terus dengan kematian, kita tidak lupa yang namanya kematian, adalah ketika ada orang yang diantar ke kubur, ikutlah mengantar ke kubur. Ketika melihat lahat, menyadarkan kita bahwa saudara saya saat ini sedang dikubur. Suatu saat saya yang akan dikubur seperti saudara saya saat ini dikubur. Inilah faktor yang bisa membuat kita tidak akan lupa dengan namanya kematian. Itulah sebabnya kubur itu dalam setiap harinya berpesan. Apa pesan kubur? Kubur mengatakan, aku adalah tempat yang gelap. Aku adalah tempat yang gelap. Maka terangilah kuburmu dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang paling mulia setelah sholat fardu. Orang yang rajin sholat tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan kelak di akhirat. Karena itu biasakanlah kita bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, karena sholat sunat yang paling mulia kata Rasulullah setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Maka mari kita membiasakan untuk mendirikan sholat tahajud agar itu menjadi penerang di alam kubur. Yang kedua, kubur mengatakan, aku adalah tempat yang sangat sempit, maka luaskanlah tempatmu di dalam kubur. Karena dengan silaturahim. Kenapa banyak orang yang memutuskan tali persaudaraannya? Itulah sebabnya Rasulullah berpesan kepada umatnya, ada 3 orang yang rugi hidupnya di dunia. Yang pertama adalah orang ketika disebut namanya Rasulullah tidak berselawat. Orang rugi kata Rasulullah, dan orang yang paling gigit. Yang kedua adalah orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Kemarin, maaf, saya ceramah takwi tadi malam di Pangkep, Masjid Rayanya Pangkep. Setelah selesai saya ceramah, ada seorang kakek-kakek mendatangi saya. Ustaz, bagaimana sholatnya orang yang memutuskan tali persaudaraannya? Sebelum masuk Ramadan, di masjid ini panitia bertekad. Kenapa? Karena ada orang hanya dirinya yang benar. Itulah sekarang penyakitnya pengurus dan panitia masjid. Maka jika ada panitia masjid yang bertahan, itu panitia masjid yang bagus. Karena terkadang ada pengurus panitia masjid tidak sampai 1 periode bubar. Kenapa? Karena di antara pengurus ada yang mengatakan bahwa saya lah orang yang pintar, saya lah orang yang benar, yang lainnya salah. Maka jangan pernah memutuskan tali persaudaraannya. Sambunglah persaudaraannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kubur berkata, aku adalah tempat yang sangat sunyi. Yang nomor kami nama sino-sino. Saya adalah tempat yang paling sunyi. Maka ramaikanlah tempatmu di dalam kubur dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menolong memberikan manfaat kepada orang yang selalu membacanya.
dengan sedekah, berbanyak sedekah, bersedekah, karena sedekah itu pertama melancarkan rezeki, yang kedua menolak bala, yang ketiga bisa menjadi obat penyembuh dan sakit, dan kemudian bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Itu bentuknya sedekah. Maka bersedekahlah sehingga engkau akan dibentengi dari binatang-binatang yang menginginkan di dalam kubur. Lalu yang terakhir, yaitu guru mengatakan, aku adalah tempatnya yang akan memimpin manusia. Ketika manusia masuk ke dalam kubur, akulah tempat yang akan memimpin manusia. Maka bentengilah dirimu dalam kesempitan di dalam kubur, karena sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kunci dari segala kebaikan. Bahkan sholat adalah itu amal ibadah yang pertama kali diperiksa. Maka tidak ada alasan tidak dikerjakan yang namanya sholat. Kalau perintah-perintah yang lainnya boleh saja kita tinggalkan kalau ada khusus. Contoh, berpuasa. Kalau kita sakit, maka boleh tidak berpuasa. Nanti setelah lepas Ramadan, baru kita ganti puasa kita. Berzakat, bersedekah. Kalau kita tidak punya harta, kita tidak berdosa. Kalau kita tidak berzakat, bersedekah, karena kita tidak punya harta. Naik haji, kalau kita tidak punya kemampuan baik material maupun jasmani dan rohani, kita tidak punya kemampuan, kita tidak dianggap berdosa. Tapi salat dalam keadaan bagaimana tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Rasul mengatakan, kerjakan salat, dirikan salat. Berdiri kalau kamu mampu berdiri kalau kamu tidak mampu berdiri, duduk kalau kamu tidak mampu duduk, berbalik. Dan pada saat kau berbalik kau tidak bisa menggerakkan tangan-tanganmu dengan gerakan salat, maka salatlah dengan hatimu. Begitu pentingnya menambah salat yang tidak bisa sama sekali kita tegakkan dalam keadaan bagaimanapun. Karena salat adalah kunci dari segala kebaikan. Bahkan salat adalah kunci surga yang menentukan kita bahagianya kita dunia dan akhirat, selamatnya kita dunia dan akhirat. Nah, itu ditentukan oleh salat. Salat akan menjadi benteng dan pimpinan kita saat kubur. Karena itu lepaskan pimpinan dan pimpinan dengan memperbaiki sholatnya di sholat waktunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, mati adalah sesuatu yang pasti. Mati tidak ada orang yang pernah menunggu. Kematian tidak pernah menunggu. Jika ada telah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sisa sebagai penutup ada kisah Nabi Sulaiman punya tamu. Ada tamunya Nabi Sulaiman, tiba-tiba datang malaikat Israel jamunya yang selalu melihat tamunya Nabi Sulaiman. Lalu kemudian tamunya Nabi Sulaiman berkata, wahai Sulaiman, siapakah itu orang di dekat pintu yang selalu melihat saya? Kenapa orang itu selalu memandang saya? Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, itulah malaikat maut. Maka sahabat Nabi Sulaiman mengatakan, jangan-jangan saya sudah berucap nyawa ini. Sulaiman, perintahkan kami, terbangkan aku ke tempat yang paling jauh, ke gunung yang paling jauh. Saya mau bersembunyi di sana agar malaikat maut tidak menemukan saya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kami, wahai sahabatku ini, terbangkan ini tamuku, pergi ke jauh yang paling jauh.
dia harus meninggal di bukit Tursina. Malaikat maut sudah menunggu di sana. Maka malaikat maut berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, terima kasih karena engkau telah mengantarkan orang ini ke Tursina, karena saya tidak bisa mencabut nyawanya di Palestina. Saya tidak bisa mencabut di Palestina. Allah sudah tetapkan ajalnya di bukit Tursina. Maka berterima kasihlah malaikat maut telah mengantarkan tamunya Nabi Sulaiman ke bukit Tursina, hingga di situ dicabut nyawanya. Itulah gambaran bahwa kalau Allah sudah tetapkan ajal kita, kita tidak mau kemana. Kematian tidak bisa kita tawar-tawar, manusia tidak bisa menawar-nawar. Jika ajal sudah tiba, pasti akan terjadi, pasti malaikat akan menjemput dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu